Jadi masalah kedua yang juga menarik, bahwasanya antara Undang-Undang Penanggulangan Bencana dengan Undang-Undang tentang Kebudayaan satu sama lainnya itu tidak menyebutkan. Bapak Ibu semuanya, kami dari Bapeda ya dengan juga seluruh masyarakat sedang menyusun rencana 2045. Ya, RPJP ini paling tinggi hanya memuat sasaran pokok. Ya, tidak ada program, tidak ada strategi, dan tidak ada uang di situ. Tapi adalah sasaran pokok untuk 20 tahun yang akan datang. Hari inilah saya coba bersosialisasi dengan Bapak Ibu semuanya. Nanti tolong dikasih masukan, terutama tentang arah kebijakannya. Ya, tadi Pak Nasri ada menyinggung tadi. Ini ada Pak Dade nih, kalau misalnya ini banyak uang untuk penelitian. Ya sebenarnya memang harus begitu Pak semuanya. Ya dulu waktu saya kepala BPBA itu hampir 4 miliar lebih kita taruh untuk penelitian. Ya kan, tapi kemudian agak berkurang ya dan sebagainya. Karena sebenarnya BPBA ini harus bertanggung jawab melengkapi peta kajian risiko Pak. Ya harus mikro zonasi harus dipakai Pak. Nah, jadi kalau bisa tuh ini nanti dibuat itunya beberapa kegiatan kan kalau disuruh sama kalian kan nggak bisa. Ya buat aja sama kelola dengan pihak usia terutama dengan TDRC supaya peta-peta kita itu dia mikro jadinya. Jadi kalau ada orang-orang membangun bangunan di tengah-tengah itu kita bisa larang gitu, bisa larang. Ya. Kemudian juga ada kajian-kajian yang lainnya yang juga perlu kita lakukan. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menumbuhkan budaya di rumah-rumah tangga kita dan sebagainya supaya kita bisa mengurangi bencana. Jadi secara garis besar Bapak semuanya itu saya masukkan ke dalam masalah isu lingkungan hidup. Ya, jadi ada beberapa permasalahan besar yang ada kita hadapi menyangkut tentang masalah lingkungan hidup ini. Salah satunya adalah kapasitas dalam penanggulangan bencana masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih tingginya indeks resiko bencana Aceh. Ya, jadi indeks resiko bencana kita tuh sangat besar. Ya, sangat tinggi indeks resiko bencana kita. Sementara upaya-upaya kita untuk meningkatkan ketahanan daerah itu tidak maksimal. Dia kalau ketahanan daerah kita tingkatkan, maka risiko itu akan bisa menurun. Nah, kan BNPB sudah memberikan apa-apa yang harus dilakukan. Misalnya masalah regulasi, masalah penelitian, masalah keberadaan perencanaan yang berkaitan dengan masalah kebencanaan juga diperlukan. Ya. Diperlukan. Jadi yang kedua, masalah belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup Aceh masih berada di 78,29. Sedangkan indeks kualitas hidup nasional sudah 72, masih 72 ini. Tapi namun Aceh masih melakukan pengawasan yang harus kuat. Karena proses ini perlu kita tingkatkan citranya ini. Ya, lanjut. Ya, ini rencananya kita akan membuat visi Aceh maju, istimewa dolar, maju dan berkelanjutan. Kalau nasional kita Aceh maju, istimewa dan berkelanjutan. Maju menyangkut tentang masalah SDM, pendapatan dan sebagainya. Istimewa menyangkut tentang agama dan juga menyangkut tentang kebudayaan. Kemudian yang ketiga berkelanjutan menyangkut tentang masalah lingkungan dan juga energi terbarukan. Ya. Jadi ada beberapa visi kita yaitu mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Di sini ada menyangkut tentang pendidikan yang merata, ya, yang pendidikan yang berkualitas, kemudian kesehatan yang merata, kemudian dan lain-lain sebagainya. Masih ekonomi, ya, ini menyangkut tentang pertumbuhan ekonomi kita dan sebagainya. Juga tata kelola, kemudian konektivitas, kemudian mewujudkan keistimewaan Aceh melalui nilai Islami dan budaya inklusif, mewujudkan dan sebagainya. Lanjut. Ya ini, ya inti masalah daripada lingkungan itu yaitu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum optimal. Ya, ini ditandai dengan beberapa indeks lingkungan hidup dan sebagainya. Lanjut. Ya.
Ini sasaran pokoknya Bapak Ibu semuanya. Ya, sasaran pokoknya. Nanti yang inilah yang saya minta kepada Bapak Ibu semuanya bisa memberikan masukan, terutama dari Unsia nih Pak. Ya, misalnya ini sudah ada nggak mengenai kajian yang Pak Nasri sampaikan tadi? Kalau belum ada nih kita masukkan di sini supaya nanti menjadi arah kebijakan kita dalam masalah ketahanan bencana. Yang pertama kita akan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi hijau. Nanti Trans-Kutaraja, kemudian juga mobil-mobil pemerintah dan sebagainya, kita mungkin lebih cenderung akan menggunakan mobil-mobil listrik. Ya, mobil-mobil listrik atau minimal hibrid. Ya, kemudian mengenai tata ruang, kemudian penurunan indeks risiko bencana melalui peningkatan ketahanan daerah seperti perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko. Sudah masuk nih Pak. Pengkajian risiko ya sudah masuk di sini. Nanti kalau mau dipertanya boleh. Kemudian perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan bencana. Kemudian sebenarnya orang-orang pendahulu kita itu lebih pintar daripada kita Pak. Yang lagi kurang Acehnya tematik dia. Selesai. Ya, sampai sekarang kita bisa menikmati. Punya selamanya mana? Na PMIU, bedong Tangulino, kemudian baju Tanguladi, bedong Tanguladi, baju Belano. Ya, jadi seperti itu. Kemudian penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Ya, ini masih ada satu PR lagi. Sebenarnya DDMRS itu sudah menyusun tentang draft kanun tentang kependidikan. Tapi sampai sekarang tuh masih hanya sebuah belum menjadi dasar hukum. Jadi kami pikir tuh BPPA sudah boleh mengajukan kembali itu ini. Diajukan kembali, masukkan ke prolegah 2024 sudah masukkan. Masukkan lagi. Surati bagi bidang hukum, masukkan lagi, kan orang-orangnya masih ada semua. Ya kalau kita punya peraturan, kita akan lebih mudah untuk melaksanakannya. Ya, untuk melaksanakannya seperti dulu kemarin kita bangun pergub tentang forum pengurangan risiko bencana, ya kan? Paling enggak kan kita sudah punya lembaga yang bisa menampung uang sumbangan minimal. Ya, kemudian menurunkan risiko bencana dan meningkatkan penanganan luas genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama. Kemudian meningkatkan ketahanan bencana melalui pendekatan hibrid, green dan grey infrastructure pada kawasan perkotaan. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Ya, kita juga sebenarnya sudah punya kanun tentang bangunan dan lain sebagainya. Kemudian juga penguatan infrastruktur perkotaan, pengelolaan kawasan perkotaan, pengarusutamaan dan pelaksanaan ekonomi hijau melalui peningkatan pemanfaatan hutan dan lahan. Ya, ekonomi hijau ini mempunyai suatu potensi bagi kita. Ya, lanjut. Ya, ini banyak Pak semuanya. Ya, di sini banyak semuanya dan sudah saya berikan kepada Ibu Heni. Nanti tolong dikasih masukan ya arah kebijakan ini, karena saya belum melihat di sini mengenai masalah memang peningkatan ketahanan bencana, tapi mungkin kita lebih ke fokus bagaimana memanfaatkan budaya untuk pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu nanti kami minta kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat memberikan masukan terhadap RPJP ini. RPJP ini dia berbeda dengan RPJM. Kalau RPJM sudah ada strategi dan sudah ada uangnya dan sudah ada programnya. Kalau di sini hanya tingkat tentang arah kebijakan. Itu kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil. Lanjut. Ya, ini banyak sekali Pak nih. Ya, pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses di green dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini arah kebijakan pusat. Ini yang pusat punya di RPJPN pusat. Ya. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, ya, peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, ya. Tapi kadang-kadang kita juga heran pusat ini karena mereka juga perhutanan sosial Pak dan sebagainya, ya, yang mengurus hutan-hutan yang akan dilestarikan. Pengelolaan resiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, ini yang menjadi pusat juga nih. Makanya nanti ini bahan ini dapat Bapak jadikan sebagai tambahan untuk kegiatan yang ada di provinsi. Ya, ini mereka nih untuk pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan yang pertama. Yang kedua, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Nah, itu penting, ya.
Kemudian sistem peringatan dini, ya, yang ada sekarang early warning system yang ada dikelola oleh termasuk BPBA itu sudah ketinggalan zaman. Itu hanya menjadi upacara mingguan aja sekarang. Nggak ada gunanya itu nanti kalau terjadi gempa dan tsunami. Nah, ini karena memang sudah ada uangnya sudah. Ya ini ya, betul. Hanya jadi upacara aja ya. Enggak, kalau terjadi gempa nanti bisa berguna. Benar Pak, kan masyarakat udah terbiasa dengan suara itu. Paling ya oke. Paling tidak orang bisa ingat kalau tsunami itu bisa datang kembali. Minimal sebulan sekali. Itulah namanya seremonial namanya. Ya. Kemudian kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya. Ini penting juga nih, ya. Sering-sering dibuat penyuluhan, ya. Kita dulu pernah mengeluarkan buku khutbah Jumat tentang kebencanaan. Itu perlu disebarluaskan, ya, supaya orang bisa ingat. Ini kalau nggak selama ini kalau terjadi mau tanggal 24 aja, 26 ya, baru kita rame-rame buat seminar, buat dan sebagainya, ya. Yang Pak Nazri payah pikir dia nanti ya, kajian beli ya. Ya, kemudian peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan rentan terhadap bencana, hidrometeorologi dan kesediaan air. Ya, memang masalah banjir ini masalah pelit ya, karena ada yang kewenangan pusat, nggak ada uangnya, nggak cukup uang, kata pusat. Yang ada kewenangan provinsi juga nggak ada uangnya. Kewenangan kabupaten kota juga nggak ada uangnya, karena memang membutuhkan uang yang besar, Pak. Nah, jadi makanya untuk sementara kita hiburlah dengan Indomie aja. Ya paling enggak kan sebenarnya BPBA kan paling enggak bisa buat ini buat simulasi di daerah banjir. Ya dibuat tuh kan sudah teman-teman saya kan sudah senang dia. Misalnya di simulasi di daerah apa namanya tuh? Bukan yang di sana di Aceh Selatan tuh apa namanya? Rumohon. Nah, buat sekali-kali itu artinya simulasinya. Jadi masyarakat dia punya apa? Kita juga udah bangun itu dulu kan? Nah itu sebagainya, deregulasi, percepatan pelaksanaan reformasi agraria dan sebagainya. Lanjut. Ya. Dari saya sedikit aja Pak semuanya. Jadi pada dasarnya Bapak semuanya kesimpulannya tsunami pasti akan terjadi lagi. Sebagaimana kematian juga akan menjemput kita semua. Ya. Makanya ada yang hanya menjadi pengetahuan. Ya, kalau menjadi pengetahuan tentang kematian kita tetap mabuk-mabuk, tetap tinggal sholat dan sebagainya. Tapi kalau yang ada yakin, sering baca Quran, sering bersedekah dan sebagainya. Tsunami begitu juga. Pengetahuan kita menyatakan bahwa tsunami itu akan datang lagi. Tapi banyak di antara kita tidak yakin. Ada tidak yakin terjadi pada masa kita masih hidup. Makanya kita lalai dan sebagainya. Misalnya kita memikirkan sekarang, kalau anak kita sekarang terjadi gempa dan tsunami, anak kita sekarang bagaimana nasibnya? Pernah kita bersepakat? Nanti kita cari anak kita cari kita. Terakhir kita ketemu di pusaran tsunami. Nah, meninggal dua-duanya. Waktu buka mata udah di alam barzah. Ya, kenapa? Karena kita memang lalai, nggak pernah ada upaya-upaya untuk minimal di tingkat keluarga kita aja. Ya. Kemudian juga upaya-upaya kita untuk meningkatkan ketahanan juga masih kurang, ya. Alasannya mungkin uang, ya, kurang uang. Tapi kalau untuk SPPD banyak uangnya. SPPD, makan minum dan sebagainya, ya. Padahal kalau kita proporsikan kegiatannya mungkin mencukupi semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.